Pada malam hari ini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-44 ayat yang ke-8, saudara. Firman Tuhan ini berkata demikian dalam kitab Yeremia pasal 44 ayat yang ke-8. Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu faktor yang sering menjadi penyebab retaknya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga, Bapak Ibu Saudara, adalah ketika salah satu dari mereka, baik suami maupun istri, melakukan perselingkuhan atau hadirnya pribadi ketiga di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, keharmonisan serumah tangga adalah kerinduan bagi setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Tetapi ketika keharmonisan itu kita tidak bisa menjaganya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak menjaga komitmen kita antara satu dengan yang lain. Mungkin kita membuka hati dengan melihat idaman yang lain, wanita lain atau laki-laki lain yang lebih mampan dari keluarga kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tak tunggu lama keluarga itu akan mengalami masalah. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini adalah menunjukkan bahwa salah satu pasangan telah mendua hati dan tidak lagi setia terhadap pasangannya ketika hadirlah seorang pribadi ketiga di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan malam hari ini pun berbicara bagaimana bangsa Israel, umat yang pilihan Tuhan, umat yang disayang oleh Tuhan itu, mereka tidak setia kepada Tuhan. Sudah berapa kali Tuhan menolong, memberkati mereka, tapi toh pada kenyataannya hati mereka tetap mengeraskan, hati mereka tetap keras untuk tidak taat, untuk tidak mau mendengarkan apa yang sudah Tuhan perintahkan lewat para nabi-nabi. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi, saudara. Inilah yang diperbuat oleh umat Tuhan pada waktu itu, di mana mereka tidak lagi mengasihi Tuhan sepenuh hati, tidak lagi setia kepadanya, tidak lagi taat kepada Tuhan, tidak lagi menjadi orang-orang yang mau menuruti apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, bangsa Yehuda sudah tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai single authority atau satu-satunya pribadi yang berotoritas dalam kehidupan mereka. Allah yang satu-satunya itu yang berkuasa di dalam hidup mereka. Allah yang sudah mereka kenal sejak mereka dipilih oleh Tuhan, sejak mereka diberkati oleh Tuhan, mereka cepat berbalik hatinya mengikuti keinginan hatinya, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Oleh karena kenapa? Karena ada Allah lain yang bertahta di hati mereka, di mana tanda inilah bahwa hati mereka telah bercabang daripada Allah, di mana mereka memberikan korban kepada Allah yang lain yang tidak mereka kenal, yang tidak mereka tahu. Mereka mempersembahkan korban kepada Allah yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa dengan jelas bahwa mereka telah beribadah kepada Allah yang lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri. Itu yang saya bilang tadi.
di ayat yang ketiga, pasal 44 ayat yang ketiga. Itu sebabnya oleh kejahatan yang telah mereka lakukan menimbulkan sakit hatiku. Jadi mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah yang lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyang mereka sendiri, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, hidup mereka lebih mengandalkan apa yang mereka miliki, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan. Mereka melakukan sesuka hati mereka. Mereka melakukannya sesuka hati mereka. Mereka melakukannya apa yang menjadi kesenangan di dalam dunia ini. Apa yang menjadi kekuatan, kemegahan di dalam dunia ini. Mereka melakukan semuanya. Mereka melupakan Tuhan. Perbuatan mereka begitu menyakiti dan melukai hati Tuhan. Sebagai umat pilihan Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Inilah peristiwa yang terjadi di kisah Yeremia pasal 44. Di mana umat pilihan Tuhan sudah tidak lagi memberikan hatinya, seluruh totalitas hidupnya kepada Allah yang telah memilih mereka. Tapi justru mereka memilih jalan lain, memilih Allah lain, mempersembahkan semua korban kepada Allah yang tidak mereka kenal, yang tidak mereka ketahui, yang belum melakukan semua apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kebutuhan mereka dibandingkan dengan Tuhan yang telah memilih mereka, yang sudah memberikan banyak berkat bagi mereka. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Padahal mereka ini sudah berkali-kali Tuhan memperingatkan mereka dan mengutus para nabi-nabinya. Salah satunya adalah melalui Nabi Yeremia ini. Janganlah hendak kamu melakukan kekejikan yang aku benci ini. Saudara diberkati oleh Tuhan, lewat Yeremia, Tuhan menyampaikan kerinduannya kepada bangsa ini. Tuhan itu mengasihi mereka, saudara. Tidak langsung menghukum mereka, tetapi Tuhan mengutus dulu para hamba-hambanya untuk menyuarakan pertobatan, menyuarakan kebenaran, supaya bangsa ini berbalik kepada Tuhan. Supaya bangsa ini hidup mereka, hati mereka benar-benar diubahkan, meninggalkan hidup mereka yang lama dengan menyembah berhala, dengan melakukan segala perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu sayang kepada mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka justru tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Mereka tidak mendengarkan, saudara. Di ayat yang keempat saya akan baca sampai ayat yang kelima. Terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hamba-hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendak kamu melakukan kekejikan yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah yang lain. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, setiap teguran, setiap peringatan, setiap nasihat yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yang disampaikan oleh para nabi kepada umat pilihan ini, semuanya dianggap sebagai angin lalu saja, saudara. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Umat Israel, umat pilihan Tuhan, sudah menutup hati mendengarkan kebenaran daripada Tuhan. Sudah menutup hati untuk tidak lagi taat kepada Tuhan. Sudah menutup hati untuk lebih lagi melakukan banyak kejahatan di mata Tuhan. Tetapi membuka hati mereka, melakukan keinginan-keinginan mereka, tidak mempersembahkan banyak korban kepada Allah. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Ini kenyataan yang terjadi. Tapi kita melihat dalam hidup kita saat sekarang ini juga. Mungkin kita tidak sama dengan bangsa ini, saudara. Tetapi biarlah lewat firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, dengan satu tema yang kita bahas malam hari ini. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Saudara diberkati oleh Tuhan. Poin saya yang pertama adalah dari firman Tuhan malam hari ini. Menuai sesuatu apa yang kita tahu, saudara. Mereka tidak menyadari bangsa ini dari ketidaktaatan mereka, mereka mendatangkan hukuman terhadap hidup mereka sendiri. Oleh karena
Yesus Kristus. Inilah yang Tuhan tidak inginkan kepada bangsa ini. Tuhan rindu bangsa ini supaya kembali kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, apa yang dirindukan oleh bangsa ini, umat pilihan ini, mereka sudah harus siap menuai apa yang sudah mereka tahu. Inilah tanda bagimu, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaan kamu. Yeremia pasal 44 ayat yang ke-29. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, saudara, sehingga Ia pun menuntut kesetiaan kita kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kenapa bangsa ini tidak begitu peduli terhadap firman, tidak begitu peduli terhadap teguran Tuhan? Karena bangsa ini mereka hidup dalam kesombongan mereka, saudara. Mereka orang yang sombong, pasti mereka menentang, membenci kebenaran Tuhan. Justru mereka rindu melakukan apa yang mereka senangi, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, inilah ciri utama permusuhan yang dibangun oleh manusia terhadap Allah. Karena kesombongan diri, tidak mau diatur, tidak mau ditegur, pengen hidupnya seenak dia. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 21 firman Tuhan berkata, sebab semua mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Jadi semua manusia, termasuk pilihan Tuhan pada waktu itu, mereka mencari kepentingan diri mereka sendiri. Yang penting saya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita hari ini kita mau tabung, itu juga yang kita akan tuai, saudara. Oleh karena itu mari kita hati-hati dalam hidup ini. Lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, lewat pemikiran kita yang salah, saudara, kita akan menuai apa yang kita akan sudah tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, terkadang kita ini lebih hati-hati dengan apa yang datang dari luar, tetapi kita tidak hati-hati dengan apa yang ada di dalam diri kita. Mungkin musuh terbesar di dalam hidup kita adalah bukan dari luar, tetapi dalam diri kita. Kerasnya hati kita, sombongnya diri kita, tidak mau ditegurnya kita. Nah, itu yang harus kita hati-hati, saudara. Soalnya apa yang ada di dalam pasti akan terpancar keluar. Dan itu yang akan kita tuai, saudara. Karena apa yang kita tabur itu. Malam hari ini sebagai hamba Tuhan, saya memperingati, saya juga sebagai hamba Tuhan, mari kita hati-hati. Belajar dari bangsa Israel yang begitu mengeraskan hati, yang sampai Tuhan dengan hukuman. Yang mungkin ada orang melalui sekolah ini, oke, kita bisa berkata demikian, tapi kita mengoreksi diri kita. Dan kita memandang dari kita dulu mengoreksi dalam diri kita, Tuhan, apa yang sudah saya pikirkan, apa yang sudah saya perbuat ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Atau justru yang sudah saya perbuat inilah saat ini yang sedang saya tabur? Atau yang sedang saya tanam selama ini yang saat ini sedang saya tabur, Tuhan? Kalau memang mungkin kita sudah terlanjur, oke, berarti kita hati-hati, kita mengevaluasi diri kita. Tapi mungkin kita melakukannya, tapi kita sudah tahu dengan mendengar firman Tuhan ini kita akan menabur apa yang kita tuai, maka kita harus hati-hati. Kita harus waspada sebelum ada musibah atau akibat dari apa yang kita akan lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Galatia pasal 8 ayat ke-7 sudah jelas kata Paulus, saudara. Ya, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Saudara diberkati oleh Tuhan, pasti saya dan saudara rindu apa yang kita tabur yang baik, pasti kita harus menerima yang baik. Puji Tuhan, saudara. Tetapi ingat, sebelum kita melangkah dengan hati dan pikiran yang tidak jelas, ingat, hati-hati, karena kita akan menuai sesuai dengan apa yang kita tahu. Poin yang pertama saya, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, jangan menduakan Tuhan. Inilah yang terjadi tadi di Yeremia pasal 44 ini. Karena kenapa bangsa Israel sudah menduakan Tuhan? Karena kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang cemburu di Keluaran pasal 34 ayat ke-14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang hanya cemburu adalah Allah yang cemburu. Oleh karena itu
pekerjaan kita atau hobi kita, kita lebih mencintai hobi kita. Kita merelakan waktu sepenuhnya semuanya. Atau popularitas kita, kita lebih mencintai dan memberikan sepenuhnya waktu kita. Mobil, uang kita, dan harta kita, itu adalah bisa menjadi berhala kita pada saat sekarang ini, saudara. Di mana kita lebih menaruh perhatian hati kita dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punya. Kita lebih mencintai daripada kita mencintai Tuhan yang punya apa yang kita miliki, daripada kita mencintai Tuhan sepenuhnya, sumber berkat, dari lebih kita mencintai apa yang hanya berkat yang diberikan oleh Tuhan. Ini yang salah, saudara. Dan kita menduakan Tuhan dengan hal demikian. Jika kita sudah lebih mencintai sepenuhnya apa yang kita miliki dibandingkan Tuhan yang pemilik apa yang kita miliki, saudara, diberkati oleh Tuhan, kita sudah menduakan Tuhan. Mungkin kita tidak memberikan makanan kepada berhala, mungkin kita tidak menyembah berhala, tetapi apa yang kita miliki, saudara, kita lebih banyak memberikan waktu, kita lebih banyak memberikan perhatian, kita lebih banyak fokus dengan apa yang kita miliki, tapi kita tidak memberikan fokus kepada Allah yang telah memberkati, kepada Allah yang selalu memelihara kita, kepada Allah yang selalu setia menolong kita. Kita tidak memberikan perhatian, kita tidak memberikan waktu, kita tidak memberikan tenaga, kita tidak memberikan ide kita. Justru apa yang kelihatan kita sepenuhnya memberikan waktu. Tapi ingat, jangan setengah-setengah, saudara. Tuhan tidak mau hal demikian. Sepenuhnya kita berkati. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di Ulangan pasal 5 ayat ke-6 sampai ayat yang ke-7. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Inilah yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel, bahkan kepada kita saat sekarang ini juga. Tuhan tidak mau diduakan, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan malam hari ini, mari kita hati-hati menuai sesuai dengan tabungan kita. Apa yang kita tabur akan kita tuai, saudara. Yang kedua, jangan menduakan Tuhan dengan apa yang kita miliki saat sekarang. Mari kita memberikan hati kita dengan hati-hati. Untuk apa? Untuk lebih taat lagi. Amin, saudara.